ونظر جعلنا إيانا من المتقين والصالحين وادخلنا في جنة الفردوس بسمعنا بإذنه وعلى كل من الصلاة والسلام قبلة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل رحمة الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا من عن علو صلى الله عليك يا من عن علو صلى الله عليك يا من عن علو بسر الصدر ويسر لي أمري ورسولنا بحر القوي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kemarin sore mana ya pembahasan itu? Hari ingatkah? Kemarin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala at-ta'ifatu as-sufiyyah li Baghdad al-Baghdadi. Diriwayatkan telah berkata akan Sayyid Ta'ifah as-Sufiyyah li Baghdad al-Baghdadi. Watafaqaha bil tasawufin fasaqazanna. Man tafaqaha bil tasawufin faqad tafassaqa wa man tasawwafa bil syari'atin faqad tasaddaqa wa man jama'a bainahu faqad al-haq. Diriwayatkan telah berkata yaitu yang bernama Al-Junaidi Al-Baghdadi, barang siapa orang yang menuntut akan syariat artinya fikih tanpa menuntut baginya akan tasawuf atau ma'rifat, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang fasik. Dan barang siapa yang menuntut atau belajar akan tasawuf hakikat semata tanpa menuntut dia akan syariat, maka orang tersebut adalah zindiq. Barang siapa yang mengumpulkan keduanya, maka inilah yang sebenar-benarnya. Jadi kan kita ini menuntut ilmu ini bahkan ada 3. Sebetulnya 2 aja pakai ilmu itu tuh. Cuma yang satu ini yang tadi dari gawiannya, pekerjaannya. Istilahnya kan kalau kita menuntut ilmu ini teorinya, lalu pekerjaannya itu prakteknya inkarnya tarikat. Jadi syariat dengan hakikat. Begitu kita mengerjakan dia disebut dengan tarikat. Lalu syariat, hakikat, tarikat. Atau syariat, tarikat, lalu hakikat. Barang siapa orang ini yang menuntut ilmu itu semata-mata syariat saja tanpa hakikat, maka orang ini fasik. Hati fasik ini orang itu senantiasa dalam keadaan berulah dosa, senantiasa terus-terusan dalam keadaan berbuat dosa. Cuma dosanya ini dosa pada qalbu, hati. Syariat tadi yang dituntut dipelajari tanpa belajar hakikat, maka orang ini fasik. Dosanya itu di dalam hati. Ya. Makin rajin beramal, makin kuat beramal, makin parah orang sombong. Makin rajin beramal, makin banyak beramal, paling dekat dengan yang namanya tuh
ghaflah, kada ingat dengan Allah Ta'ala. Nah ini, jadi johiriyahnya batang tubuhnya ini beramal, cuma hati bermaksiat sama Allah. Di antara maksiat hatinya yang mana? Ujub, ya kan? Ujub ini kan beramal, tapi lupa lawan rahmat Allah, lupa dengan Allahnya. Nah ini bahayanya tuh. Lalu kalau dia tambah banyak amal, tambah rajin beramal, ini bisa mendatangkan hati itu kesombongan, ingatnya pasif. Jadi selama kita itu kada ma'rifat kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, tidak belajar hakikat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun beribadah, terus-terusan dalam keadaan berbuat dosa lawan Allah Ta'ala. Inilah bahayanya lah di sini. Kenapa? Sebab karena kalau kita tidak belajar hakikat ma'rifat ini, yang terpandang itu diri kita, yang kita lihat itu kitanya. Dengan Allahnya terdinding. Terdindingnya di mana? Terdindingnya karena memandang bahwa pekerjaan yang kita kerjakan ini seakan-akan, bukan seakan-akan lagi, merasa kita yang bisa, merasa kita yang mampu. Nah, yang bahayanya bila sudah timbul merasa kita rajin amal kita, jadinya tuh, ya lah, kuat beramal tuh merasa kita. Nah ini, ujung lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berapa banyak yang beramal, berapa lawasnya dia beramal, pasti terus-terusan. Hatinya nih ghaflah, ada ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang bahayanya. Makanya wajib bagi kita menuntut yang namanya hakikat ini tadi. Karena hakikat ini adalah jalan atau ibadah yang di dalam ibadah itu kita itu seakan-akan melihat, menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya hakikat. Ya kan ada ibadah syariat, thariqat, ibadah hakikat, ibadah ma'rifat. Empat nih. Ibadah syariat teorinya dalam wudhu gini. Ibadah thariqat mengerjakannya, menggawi sudah mengerjakan thariqat. Ibadah hakikat seakan-akan seakan-akan kau melihat Allah Ta'ala. Ibadah ma'rifat senantiasa terus-terusan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kadang-kadang kita tidak ada yang ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tiga itu yang penting, empat itu yang terus-terusan dengan Allah yang ada kita tiada. Nah ini pemberian Allah jauh dalam kita. Yang penting tiga ini dulu syariat, hakikat, hakikat. Syariat, thariqat, hakikat. Jadi kalau syariat semata, hakikat yang ada belajar kita, maka yang kata seakan-akan Allah terdada, yang ada yang kita lihat diri kita. Terlihat diri kita setiap kelebihan, kehebatan, kesanggupan, kemampuan itu timbul merasa kita yang punya. Nah ini kita yang punyanya. Oh aku yang rajin beribadah, oh aku yang hebat beribadah, oh aku yang ini saja. Ujung dia lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seberapa lama kita beribadah, banyak yang beribadah, dosa terus. Tapi dosanya di hati, otaknya. Dosanya di hati. Yang banyak. Ya. Kebalikannya lagi, orang hakikat semata tanpa bersyariat lagi zindik pula. Wah, gila. Zindik ini termasuk daripada jahil merokok larangnya. Wah, bahasa kita maaf kalau gue bungol. Ya, istilahnya kita ini kan ada di balik Tuhan yang namanya kehambahan itu lah lapar misalnya. Ya, lapar. Syariatnya kan kita lapar bila hambanya kan syariatnya makan dong. Syariatnya menggawi mengajarkan makan itu syariat namanya. Coba hakikat saja maulah dapatkannya. Tidak bisa. Lapar hakikat saja dia aja. Laparnya Tuhan dia yang memberinya, banyak tuh Allah dia yang memberinya. Tapi ada makan. Mana mau dapatkannya? Ini ya, namanya sindik kita nih. Hakikat saja mainannya. Pintaran ibadah ini lagi sedang banyak. Dia kada sembahyang kada apa juga aja. Yang penting ingat hakikatnya ingat ke Allah juga aja. Yang kada sembahyang ke Allah juga. Nah ini kan lewat dari pintaran manusia ini. Dia bisa.
Ya, banyak orang yang cukup ingat aja sudah sama sembahyang sudah, nah macam-macam. Ya, bila dia melakukan perbuatan yang jahat, kenapa Pak? Ya, kenapa perbuatan Allah juga? Banyak karena puasa kenapa juga perbuatan Allah juga? Hakikatnya yang memuasakan Allah juga aja. Bila karena puasa berarti Allah juga aja. Jadi karena puasa aja. Ini kelewatan bentar ini. Agak semata nih, ya. Memang ada orang yang diberikan Tuhan satu keadaan itu yang mereka tidak bisa lihat lagi. Cuma mereka ini adalah orang-orang yang memang ditetapkan Allah. Cirinya itu diangkat basariannya. Akal manusia itu Allah cabut sudah. Jadi tidak ada lagi mereka memikirkan dunia, tetapi hatinya ini dalam keadaan jauh asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu yang kadang-kadang kelakuannya kayak mohon maaf seperti orang gila kadang-kadang. Nah ini kan bisa diikuti ini. Nah ini kan bisa diikuti. Kalau kita masih dalam keadaan akal kita normal sehat saja sudah itu masih memikirkan dunia, kalau bisa kita menjalani jalan yang ini menjijuk seperti itu kalau bisa. Tetap kita dalam keadaan saling itu syariat digawi hakikat pameran batiniahnya. Nah, kalau mereka yang dalam bentuk tadi itu ini kan lagi bersyariat, cuma mereka tuh asik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak ada lagi mereka itu yang membedakan hukum itu tidak ada lagi. Yang kadang-kadang melakukan itu maaf, misalnya kadang-kadang kayak orang gila, kadang-kadang maaf mereka tuh bisa kan baju belanjaan aja, kadang bisa diikuti itu. Ya kan syaratnya tuh syaratnya. Kan orang beribadah itu tuh syaratnya itu pertama apa? Bakal loh. Seperti bakal loh. Selama ada akal wajib amal syariatnya tetap. Nah ini. Jadi kalau kita semata-mata pakai hakikat aja, ini dikatakan di sini kurang tidak itu bukan lewat permintaan. Pun kita aja laparnya tapi makan di depan dunia, lapar dia main hakikat. Berhari kayak tadi orang rumah sakit, kambuh penyakit. Istilahnya gitu adalah. Jadi hati-hati kita. Jadi yang muncul itu yang mana? Jama'an bainahuma, mengumpul dua-duanya. Syariat dan jalan, hakikatnya jalan ini. Kenapa syariatnya harus jalan? Ya, karena syariat itu kedohiran, kenampakan, kenyataan daripada af'al Allah, perbuatan Allah. Ya gitu. Roh kita ini kan kita kalau dilihat, misalnya kita lihat roh adalah modelnya. Jadi ruh itu ya perlu ruh itu yang biar kita tahu tuh ingat. Nah, melihat, mendengar, bernapas, keluar pemikiran, gerak diam, tubuh geraknya. Kalau ada jasa, bisa kita melihat. Kan bisa. Yang melihat, mendengar, langsung berkata bisa. Lalu mungkin tadi dimasukkan lawan jasa kita. Lalu bernampaklah nyatalah roh tadi ke mata melihat, ke telinga mendengar, simpulnya semua batang tubuh timbul gerak diam. Timbul gerak diam kita gitu. Nah, yang namanya roh ini kan menyatakan 7 qudrat, iradah, ilmu, hayat sama basar kalam. 7 roh ini namanya roh. Nah, mesra pada batang tubuh apa berarti mesra? Laksana air dengan tanah di tumbuhan itu. Oh, ada tumbuhannya, siramkan banyu di situ. Itu namanya mesra. Bila dia mencari tanahnya, tetap mengumpul airnya. Mencari airnya ada lagi, tapi kan bisa dikatakan ke dada. Itu namanya mesra. Ya, dikatakan kita, tapi sebutnya roh. Dikatakan roh pada bendanya. Tapi kan ada orang bisa daripada dia sampai tidak bisa mati. Itu kalau dia mesra. Jadi hakikat yang dipandang, syariat kenyataannya hakikat yang dipandang. Batang tubuh yang bergerak untuk yang beribadah kenyataannya. Namun sebetulnya yang bergerak yang punya gerak itu roh. Yang punya gerak roh. Nah, roh ini adalah amri Rabbi, urusan Tuhan. Maksud urusan Tuhan itu apa? Ada dengan lain selain daripada kisah Allah di dalamnya. Artinya urusan Allah Ta'ala. Siapa yang urusan saja? Haji haji, berarti sih dia aja urusan. Tahu yang lain, kenapa yang urusan saja? Urusan Allah Ta'ala yang roh, tidak ada yang lain.
hanya Allah yang berlaku unsur, artinya melihat Allah yang melihatkan, bergerak Allah menggerakkan. Kenapa itu ada dengan kita? Madhar, kenyataan, kenampakan bahwa Allah bersifat ma'nawiyah. Yang ada dengan kita gambaran sifat ma'aninya. Nah, lalu kalau kita melihat berarti Allah bersifat maha melihat. Buktinya mana? Melihatnya kita kada qadim, kada terus-terusan. Umur sudah 40 lewat ya sudah melihat bacaannya. Beaba jemuju kain gitu. Tidak tentang berubah-ubah, asalnya jelas sekarang kabur. Ya, ini namanya kada qadim, kada kekal, kada terus. Allah Taala qadim, pemeliharaan Allah Taala kada berubah terus-terusan. Allah melihat, berarti Allah itu bersifat maha melihat. Mana bukti maha melihat? Tuh di ente tuh di mata pian mana bukti maha melihat? Berarti yang kita lihat, penglihatan ini adalah perbuatan Allah. Penglihatan. Jadi gerak diam kita ini menyatakan hayat, hidup. Ya Allah menyatakan sifat ma'ani, hidup. Allah bersifat hidup. Berarti bila Allah bersifat hidup, maka buktinya ini kita hidup. Hidup kita kada kekal, kada qadim, artinya hidup Allah qadim. Buktinya kita mati. Berarti jelas hidup kita dihidupkan Allah. Berarti Allah yang maha hidup. Berarti cukup melihat gerakan kita, sadar kita bukti Allah maha hidup. Di mana melihatnya? Di syariat. Di syariat melihatnya. Makanya anta'budallah karena Allah beribadah seakan-akan melihat Allah. Jelas lah. Dilihat pemandangannya hati. Dan satu salam itu suara siapa? Ulah dorong, apakah ulah salam lain dorong? Salam tetap salam, ulah tetap ulah, tapi suara pakai salam. Kita tetap kita, Allah tetap Allah, tapi kenapa Allah ada di kita? Buktinya mana? Hidup, melihat, bergerak, dan berkata-kata. Kalau kita kada ingat hakikat bahasa kita dan bergerak punyanya, bahasa kita dan melihat, hati beribadah, percayanya Allah sombong orang tua. Memang ada kelihatan, tapi hatinya yang sombong. Sedangkan Allah mengatakan, Inna Allah yang bergila qulubikum, yang memandang tuh hatimu. Yang selamat dijatuhkan kembali yang membawa hati selamat. Jelas? Jelas. Hati selamat itu siapa? Hati yang duduk di ubudiyah, duduk di kehambaan. Apa itu hamba? Bakrah, ada pernah punya, ada pernah bisa. Yang ada umur kita di pendataan. Tuh kita sebutkan aja itu boleh pakai tapi kita Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua pakai Rasulullah, hamba dan Rasul. Ya kalau siapa hamba itu tadi itu jalan selamat di mana? Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Ada selamat ya Allah Taala itu dikasih Muhammad. Apa yang diikuti? Syariat ajaran lain. Ya Allah. Siapa yang diikuti apa yang kehambaannya yang diikuti Rasulullah. Makanya wali itu tiga di cirinya. Nah, wali itu bilang kadang-kadang jadi wali biar jadi kadang-kadang. Ya Allah. Wali itu cirinya pemurah, pengasih, penyayang. Jadi wali kasih sayangnya di mana? Melihat orang bermaksiat kada wani menghina menyambati. Seperti yang ada dua akan kebaikan. Sifat kepada Allah Taala, pemurahnya, ya telah itu sifat wali Allah Taala. Ini kan ciri wali ketiga. Ruhama ubainakum, berkasih sayang. Kenapa kasih sayangnya pada wali ini? Karena umpatin Nabi. Kenapa sampai kayak gitu? Nah, karena Rasulnya hamba apa yang ada dalam Rasulullah sempurna kelakuan. Ya kan? Sempurna dia kelakuan. Rasulullah terlihat. Kayak apa Nabi Muhammad itu kan sebagai contoh beliau kayak apa aja orang itu tetap akan kebaikan. Kenapa? Karena pandangan ke sini sekali lagi memandang makhluk yang nampak di situ ada perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang melihat itu. Hakikat namanya kan syariatnya perbuatan tentang hukum, namun hakikatnya pandangan tauhid. Jalannya kan seperti kemarin tauhid. Kalau tahu tauhid jalannya. Tauhid 20 sifat, pembagiannya 4 lagi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, kan gitu lah. 4 pembagiannya gitu.
Nah lalu ada yang sifat empat ini tadi itu bernyata, bernampak di alam semesta termasuk kita, yaitu sifat ma'ani tadi. Bila ma'ani berarti menyatakan ma'nawiyah. Ma'ani itu sifatnya, ma'nawiyah itu asmanya. Orangnya alim, lalu bergerak yang maha alim. Orangnya kuasa, bergerak yang maha kuasa. Bukti maha kuasanya mana? Ya ada dengan kita, kursi roda. Di mana anda hanya takkan lawan batis, biar ada ke situ, kalau berjalan. Itu bukti kuasa Allah Taala ada ini bisa dia lakukan, tapi kuasa kita tidak kodim. Ya Allah, kita ada berkekalan. Kalau Allah Taala berkekalan, nah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kenal diri pasti kenal Tuhan. Kenapa? Karena kenyataan kita ini syariat yang datang dari Allah menyatakan hakikat. Lalu syariat Muhammad Rasulullah, syariatnya hakikatnya la ilaha illallah. Duduk ya. Oke. Itu pandangannya tuh. Lalu syahadat itu karena perlu diucap banyak-banyak musyahadat dia nyata Allah Muhammad Rasulullah sendiri. Coba hakikatnya Muhammad Rasulullah itu mana dia datang itu syariat siapa ikuti dari Muhammad, berarti Muhammad Rasulullah. Hakikatnya Allah berarti menerangkan mendiakan pandangan nampak pada ruh menjadikan menyatakan pada batang. Nah, pada batang tubuh. Ya lah. Insya Allah bagus sudah dilihat. Nabi Muhammad Presiden Muhammadur Rasulullah. Itulah. Nabi Muhammad itulah yang dilahirkan dan dilahirkan. Ayo. Ya pengelobian kita. Nabi Muhammad itu dulu sebelum awal itu dilahirkan kan dilahirkan. Dilahirkan itu artinya dinampakkan, dinyatakan. Kalau dilahirkan kan kayak kita lahir dari mama rahim ibu. Kalau Nabi Muhammad dilahirkan kan dilahirkan. Nabi Muhammad itu dilahirkan, lain dilahirkan. Kalau dilahirkan maaf keluar dari situ. Sedangkan Nabi Muhammad sijil kadada keluar di situ. Begitu diliputi cahaya awak tubuh Mama Sidin, Nabi Muhammad sudah ada di atas parok di sujud keadaan. Berarti Nabi Muhammad itu ditohirkan basar manusia tapi kayak manusia biasa. Yalah. Maaf, kalau Nabi Muhammad dilahirkan ke situ lewat situ, berarti Nabi Muhammad itu lain kali cocok dengan Muhammad sendiri. Ya, cocok. Sedangkan Nabi Muhammad itu, Nabi Musa sudah Anda melihat Allah yang ada kawat Nabi Musa. Dan Allah terang tarani ya Musa, kau akan melihat aku bila aku berwujud hancur bilang. Tapi Nabi Muhammad kenapa bisa? Nabi Muhammad buktinya Islamnya Mi'raj. Sedangkan Nabi Musa hendak melihat Allah karena bisa langsung, tapi melewatkan Nabi Muhammad waktu Nabi Isra Mi'raj turun ke langit yang ke-6. Kalau Rasulullah langsung bertemu dengan Allah Ta'ala, padahal sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Kenapa Nabi Musa tidak bisa bertemu Allah, sedangkan Rasulullah bisa? Karena bedanya, kalau yang Nabi Musa itu ruhnya kada asli, nurnya kada asli. Sedangkan Nabi Muhammad nur sijil asli. Paham nggak? Rasulullah itu ruh sijil dijadikan daripada nurnya Allah langsung. Sedangkan Nabi Musa ruh sijil dijadikan daripada nurnya Nabi Muhammad. Nah, di sini bedanya, ya lah. Sedangkan jasad Nabi Muhammad itu diulang langsung daripada nurnya Nabi Muhammad. Masa yang kejadiannya langsung dari Nur Muhammad lahir lewat situ hina nyawa. Jadi Nabi Muhammad itu kan dilahirkan tapi berbohir berwujud baru manusia kayak sujud itu sudah mengisahkan mim ha mim dal dibaca Muhammad. Apa arti Muhammad? Muhammad itu
artinya terpuji, gitu loh. Artinya terpuji. Berarti jasad Nabi Muhammad ini menjadikan, menyatakan sifat-sifat Tuhan yang terpuji itu tadi. Berarti ada lain jasadnya manusia Nabi Muhammad, namun hakikatnya perbuatan Allah, sifat Allah yang terpuji. Muhammadnya hilang, apa jasadnya hilang, yang ada sifat-sifatnya. Bila sudah sifat Tuhan yang ada, berarti sahabat Muhammad jelas kira-kira lah. Terbongkar kitab yang benar dari kitab itu. Makanya sahabat Muhammad ini ada dua, ada Muhammad Dohir, ada Muhammad Batin. Muhammad Dohirnya awam, mimha, mimda. Muhammad Batinnya ya roh tadi itu. Karena perbuatan Allah Ta'ala itu sifat Allah itu terpuji. Dalam bahasa Arab terpuji itu Muhammad Dohirnya batang tubuh, yang batin adalah Muhammad juga. Lalu Allah jadikan nur, lalu disambung nur Muhammad. Jelas kira-kira. Ya lah, 12 Rabiul Awal, lalu Nabi disuruh Islam daerah yang ambil urusan sembahyang. Ya lah, rukun sembahyang berapa? 12. Lahirnya Nabi tanggal 12, kelahirannya kapan? Rukun sembahyang 12. Macam juga, itu lah. Berdiri betul, niat, bilang lima, baca Fatihah, rukuk, yang tidak, sujud, ya Allah, duduk apa, sujud, tahiyat akhir, ya Allah, tumaninah, ya Allah, mau ucap syahadat, ucap sholawat, baru salam, 12. Nah, rukunnya nampak di mana doa sembahyang di tubuh nampaknya, ya, dohirnya di tubuh siapa? Muhammad berarti Muhammad kedohiran, kedohiran, kenampakan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang perbuatannya? Lalu yang banyak tubuh kita itu disempurnakan lagi menjadi target yang bertumbuhan. Ada adul Allah siya hidup ngaranya. Namun ada lain hakikatnya Muhammad itu tadi. Jelas kada? Berarti apa la ilaha Muhammadur ya lah. Apa la ilaha Muhammadur Rasulullah? Kisahnya banyak. Ada hadis asih, sekalian, ada ulur, biar, ini banyak kisahnya. Tapi lain syuhudul kafah fil wah, dan banyak memberi pada yang satu syuhudul wahya fil kafah, satu di dalam yang banyak ahad kada, esa kada. Kan amun kadang-kadang merasa aku, orang beribadah dan merasa aku, orang alim tampar. Sombong enak akhirnya. Di sini ya Pak, itu kepada Allah yang ampunnya Allah yang kuasa. Arti Allah itu adalah perbuatan. Katakanlah ulun ligarnya Andi, ya kalau pertanyaannya Andi itu yang mana? Di awal Allah itu yang mana kan Andi itu? Ini mata, ya rambut, kita lihat yang karena Andi yang mana? Jangan kan dia lebih bingung. Ayo. Mana yang namanya Andi itu yang mana? Ini dia telinga ini. Ya, tapi bersama Andi simpul sudah. Nah, sawakan. Ini doang itu aja sudah. Jadi yang namanya Allah itu yang mana? Ya. Yang namanya Allah itu yang mana? Ulang lagi dah. Ini ulang. Yang namanya Andi itu yang mana? Ya, ini kan telinga aja lah. Ini pakai mata. Yang mana kan? Sawakannya dan juga. Ya, sawakannya sudah. Tapi ialah Andi orang yang abang butuh itu. Nah itu yang sebenar-benarnya itu bukan tubuh lah, lain kan? Siapa? Ruh.
betul ya apa modelnya? Kan ada yang tahu. Tapi nyatanya di mana? Di batang tubuh ulut. Nah, ulut balik mana? Allah itu yang mana? Ya, biar sampai yang di atas air, di bawah tanah. Yang mana Allah? Sudah sealamat sudah. Itu sudah sealamat. Ini nama lah bukan orangnya lah. Namanya lah bukan orangnya hati-hati sini, hati-hati bahaya orang itu. Ya lah, sealamat sudah. Iyalah alam ini yang dinyatakan Allah. Lain. Allah itu benar. Jaga sifat asma afal. Sifat asma afal. Sifatnya banyak, 10 20 wujud dan mukhalafahul hawadis. Ya lah. Afalnya mana? Nih, alam semesta ada gendong, ada langit, ada matahari. Itu perbuatan yang ulahnya. Ulahannya. Ya lah, berarti menyatakan orangnya maha. Mananya? Yang ampun dari Allah itu yang mana? Ya. Ini alam pian ke laut banyu, pian ke atas langit. Sementara ucapannya ada yang adanya Allah. Nah ini nih, maknanya, ya. Di padang kedada wujudnya tak alam semesta. Berarti jelas menjadi rahasia. Tapi di padang kedada walilah. Kenyataannya nampak. Itu lah. Ya, yang nampak itu apa? Perbuatannya. Bahkan kira-kira nih. Urangnya bisa dicari lagi, tapi nampak sudah pada tubuh. Allahu Akbar. At-tahiyatul barakatus salawatut. Nampak sudah perbuatannya. Wallahu khalaqakum mengatakan aku yang menjadikan kalian perbuatan kalian. Kedohiran ini karena syariat, batin karena hakikat, tidak dilapaskan hurufnya. La ilaha illallah karena sedang berbuat yang ada hanya Allah. Yang tanya mana Muhammad Rasulullah sampai pada batang tubuh itu tadi. Oke. Memang pada lagi kita sudah itu namanya hakikat pada gabungnya di dua ini tadi. Cuma hakikat tidak bisa kalau ada penuntut juga ilmunya gitu. Hakikat gerol kacau. Makanya kita disuruh belajar kita tahu Allahu Akbar. Lagunya sudah jadi. Ya Allah. Syariatnya. Jelas. Tapi tahu hakikat. Jasad yang punya gerak. Tahu sudah kalau ada punya gerak. Karena banyak hakikatnya. Tapi nampak hidup di batang tubuh berarti menyatakan wujud Allah yang maha hidup. Karena sudah kita ampun Tuhan menarik kalau kita hidup terlindungan berarti nanti juga ampun Allah. Itu sudah jalurnya dulu tuh dirasakan naik bendanya melihat. Karena bendanya penglihatan itu ada bendanya. Ya kan? Bendanya tapi sudah penglihatan dan ampun mata. Ya kan? Seperti itu jatuh pandangan batin aja pandangan hakikat ya saya contohkan merasa di ilmu Fatihah bongkar awak dia itu di mana Fatihah angkatannya ada kali awak dia kamu duit ada di kantor tapi Fatihah di mana angkatannya ada lah di mata di mulut ada tapi bila dia orang Fatihah bisa biar membaca nampak kalau kita musyahadah kita berarti kita di batang tubuh jadi kejohiran kenyataan ruh itu ambil rohbi ruh urusanku bergerak mendiam atau aku yang Allah Ta'ala menampakkan diriku padamu makanya aku menjadi rahasiamu insanu sirri wa ana sirruhu manusia itu rahasiamu aku rahasianya yang ada wujudku ikan ada dari Allah Ta'ala ini namanya itu sudah tahu kan bila itu nyaman sudah tahu dapat asrarnya rahasianya tahu dari siapa dapat ya orang itu yang ibadah nyaman ya enggak terpandang imam. Nah ini kita tuh terpandang makhluk yang kacau tadi tuh yang banyak tuh menyalahkan kayak itu imamnya jangan pada bagus bacaannya bagus gitu yang jadi imam yang pilih jadi imam
pilih imam orang lain dari situ bagus, di situ aja sembahyang, dari sini kagak dipasih ada mau sembahyang di situ. Kasihan gitu. Berarti mah bertuhankan bacaan, buktinya mana? Bilanya ada bagus bacanya, ada sah saja. Berarti yang bagus bacaan kan diterima aja. Nah, ini orang ada hakikat tuh, bermarifat tuh. Ini itu tuh. Udah hariannya. Ya lah. Sebelum sudah kita tahu bagus kan ada perbuatan siapa? Itu nanti pandang itu kan yang hadir hati itu tadi itu. Coba jangan terluar, berarti lagi. Bagus dari soal. Yalah, ya, ada banget kata lebih pasif apa kan lebih pasif ini punya dengan terpasif atau pasif yang memimpin gitu enggak? Itu kadang orang antum boleh tapi hafal jadi ternyata itu kan jalan juga. Itu juga sampai enak bermanfaat barokah kabul hajat selamat kedatangan dunia akhirat dan panjang umur sekarang dan kita bertemu lagi insyaallah di pengajian yang akan datang. Ada haji yang ada di bawah surat Rasulullah Nabi Al-Fatihah. Insyaallah berkudus. Alhamdulillah يا الله رب العالمين والرحمن الرحيم والحمد لله على رسول والسلام على سيدنا النبي والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من رب رسول رحمتك ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا والمغفور ورحمة ربنا تبارك معصومة. اللهم اغفر بالعلم والسر والحلم واكرم جميعنا بالعافية. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد النبي الامي وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا